Nah, oke. Nah, jadi ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi tentang surah At-Takwir, Al-Infitar, dan nanti Al-Insyiqaq nanti setelah Al-Mutaffifin ya. Jadi di dalam hadisnya Rasulullah itu disebutkan man sarahu ayanzuru ila yaumil qiyamati ka'annahu ra'yu 'ain falyaqra'u idza syamsu kuwirat wa idza as-samaa'u fatarat wa idza as-samaa'u syaqqat. Maksudnya adalah barang siapa yang ingin merasakan hari kiamat seperti menyaksikan dengan mata kepala sendiri, hendaklah ia membaca idza syamsu kuwirat, idza as-samaa'u fatarat, dan idza as-samaa'u syaqqat. Membaca At-Takwir, Al-Infitar, dan Al-Insyiqaq. Nah, begitu. Jadi tiga surah ini adalah surah yang kata Rasulullah ini seperti menyaksikan kiamat dengan mata kepala sendiri. Ya, dalam hadis lain itu juga pernah disebutkan ya surah Al-Infitar. Jadi ceritanya itu sahabat Jabir radhiyallahu anhu berkata ya, Mu'adz bin Jabal Al-Ansori itu ceritanya pernah memimpin sholat Isya. Ya, Mu'adz bin Jabal Al-Ansori ini salah satu sahabat Rasulullah. Nah, si Mu'adz bin Jabal, ya biasalah, kan dia hafiz lah pasti. Ia pun memperpanjang bacaannya. Lantas, gara-gara dia baca panjang, ada seorang di antara kami, nah ini kan yang cerita itu sahabat Jabir ya, salah seorang di antara kami tuh nggak sengaja keluar dari jamaah. Terus ia memilih sholat sendirian. Mu'adz pun dikabarkan tentang keadaan orang tersebut. Jadi Mu'adz, si imam ini waktu tahu ada jamaahnya yang keluar, dia tuh bilang, sesungguhnya ia seorang munafik. Gitu. Si Mu'adz bilang seperti itu. Nah, tatkala perkataan Mu'adz sampai kepada orang tersebut, maka ia pun mendatangi Rasulullah SAW dan mengabarkan pada beliau apa yang dikatakan oleh Mu'adz padanya. Ya, bayangin, nyampe ke orang yang keluar dari jamaah itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas menasihati Mu'adz, apakah engkau ingin menjadi pembuat fitnah, wahai Mu'adz? Jika engkau mengimami orang-orang, bacalah surat-surat Asy-Syam, Ad-Duha, Al-A'la, Al-Alaq, atau Al-Lail. Ini hadis riwayat Muslim. Ya. Jadi intinya adalah kalau dalam jamaah dan tidak dideklar di masjid itu bahwa kan ada ya masjid-masjid tertentu yang pada waktu tarawih itu dia memang sudah mendeklar bahwa ini tarawihnya sejus-sejus gitu. Sejus-sejus dalam dalam semalam itu harus kelar 1 juz gitu. Kalau sudah dideklar seperti itu ya kita boleh milih ya, kita mau di situ apa di tempat lain. Tapi kalau tidak dideklar ujung-ujungnya orang itu karena sekalian murojaah ya, dia baca panjang gitu. Nah, itu jadinya menyusahkan jamaahnya. Kan toh jamaahnya itu tidak semuanya kuat. Tidak semua fisiknya kuat bisa berdiri. Kan ada yang sebetulnya dia tidak kuat untuk berdiri tapi dipaksakan untuk berdiri gitu kan. Ya kalau yang dia duduk sih masih mending ya. Duduk pun ada beberapa orang yang dia tuh nggak bisa duduk kelamaan. Kalau duduk kelamaan nanti dia pinggangnya tuh kalau pas berdiri susah gitu kan. Kayak gitu. Jadi walaupun nanti kita, Masya Allah, suatu hari nanti kita hafal Quran banyak gitu. Kalau kita sholat jamaah, lihat dulu jamaahnya kita. Kuat nggak untuk bacanya panjang-panjang gitu. Kalau tidak kuat ya udahlah bacanya pendek aja. Ini jadi ada lucu juga nih. Jadi ceritanya anak saya karena dia di sekolahnya itu hafalan Quran, jadi kalau ngimamin sholat di rumah, misalkan ada sepupu-sepupunya juga, itu bacanya panjang. Bacanya panjang, suratnya panjang. Nah, karena di belakang ada sepupunya gini. Sepupunya tuh bilang gini, woi, panjang amat suratnya gitu, Masya Allah. Jadi ya itu juga salah, makanya dibilangin, nggak boleh baca panjang kalau kita harus menyesuaikan jamaahnya. Toh juga ternyata ustadznya di sekolahnya itu juga mencontohkan, jadi kalau kita lagi sholat jamaah, itu tidak satu surat panjang jadi satu rakaat doang, tapi dibagi-bagi menjadi beberapa rakaat, seperti itu. Jadi adabnya adalah seperti itu, walaupun hafal banyak, ya murojaahnya nanti adalah kalau pas sendirian, jangan pas sholat jamaah. Oke, di ayat pertama, oh ya,
Sama seperti surah-surah lain, surah-surah yang makiyah diturunkan di kota Mekah, ya. Surah ini tuh jumlah ayatnya ya sedikit, potongan ayatnya juga pendek-pendek, gampang dihafalkan, dan isinya itu nggak jauh-jauh dari penanaman tauhid kepada kafir Quraisy ya, karena ini Rasulullah masih di Mekah nih, target dakwahnya ini masih kafir Quraisy. Jadi memang di awal pertama itu hampir 13 tahun Allah tidak menurunkan perintah, tidak menurunkan perintah sholat, tidak menurunkan perintah puasa, dan lain sebagainya. Perintah-perintah hukum-hukum itu yang berat-berat ada di waktu Rasulullah sudah hijrah ke Madinah. Ini juga yang menjadi landasan seharusnya di dalam pendidikan Islam. Ya, sekolah yang bagus, sekolah Islam yang bagus, yang di awal pertama kali ditanamkan, bukan langsung, oh sholat gini, hafalin ini, enggak langsung ritual. Tapi diajarkan pertama kali adalah tauhid, ditanamkan dulu tauhid kepada anak-anak. Jadi si anak-anak itu nanti dia mentalnya takut kepada Allah kalau tidak sholat, bukan takut kepada guru atau takut tidak dinilai sama guru. Begitu. Mentalnya dirinya seperti itu. Ya, kalau Bunda tahu banyak di luaran sana orang-orang lulusan pesantren, keluar dari pesantren, nauzubillah min zaliknya, dia malah jadi berbuat maksiat, entah di profesi-profesi maksiat, ya. Kadang-kadang saya suka nonton video-video yang social eksperimen gitu, jadi tentang apalah gitu kan. Jadi ada itu bajunya kebuka banget, seksi banget, dan dia perempuan, ya. Dia udah bajunya seksi, dia biasa kongko di kafe sendirian, tapi dia sambil ngerokok gitu kan. Terus nggak tahu ada social eksperimen apa, ada yang baca Quran, terus dia bisa menyambungkan ayatnya, dan suaranya merdu. Bayangkan, pakaiannya seperti itu. Setelah ditanya, kok ini ya, apa namanya, kok bisa hafal gitu, ternyata dia dulu lulusan pesantren. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai anak-anak kita dimasukkan ke pesantren yang awal-awalnya tidak diajarkan tauhid. Awalnya tuh harus diajarkan tauhid dulu. Tauhid, baru yang lain-lain. Jadi dengan tauhid kita tuh jadi lebih apa ya? Semakin mengenal Allah, semakin kita tahu kenapa kita harus sholat, kenapa kita harus ngaji, kenapa kita harus puasa, dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini juga waktu Bunda mendidik anak Bunda untuk sholat, jangan diancam-ancam. Justru ancamannya lebih langsung dihubungkan lagi ke Allah. Ya terserah ya, Mama sudah ngasih tahu kamu untuk sholat, dan nanti di usia 9 tahun, kalau kamu belum sholat juga, Mama boleh memukul. Terus kalau misalnya kamu tidak sholat juga, Mama sudah kasih tahu, nanti kalau di padang mahsyar Allah bertanya, kenapa kamu tidak sholat pada detik ini? Jangan bilang Mama belum kasih tahu. Nah, itu adalah ajaran yang benar. Jadi bukan cuma sekadar sholat gak lo gitu, gitu. Terus padahal orang tuanya nggak sholat gitu kan. Sebetulnya anak itu ngeliatin orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya sholat, tanpa disuruh pun anak itu sholat. Bahkan kita lihat bayi-bayi balita gitu kan, waktunya sholat azan dia bisa aja langsung ambil sarung atau apa untuk sholat. Tidak disuruh sama orang tuanya. Kenapa? Karena dia melihat kebiasaan baik yang dicontohkan oleh orang tuanya. Oke, ayat pertama. Idza samaa'u fatarat. Idza apabila as-sama'u langit fatarat terbelah. Idza samaa'u fatarat apabila langit terbelah. Ya. Di awal surat Allah nih langsung bilang soal langit. Kenapa sih langit? Kenapa sih langit itu sering jadi pembuka surat di banyak surat? Karena nih langit ini adalah makhluk Allah yang paling besar yang bisa disaksikan dengan mata kepala sendiri. Ya, tidak ada makhluk yang lebih besar dan lebih luas dibandingkan dengan langit yang bisa dilihat dengan mata kepala sendiri. Kalau makhluk lain ada yang lebih besar, Jibril contohnya. Malaikat Jibril itu
kalau dia membentangkan sayapnya 600 sayapnya, maka seluruh cakrawala ini akan tertutup sama malaikat Jibril. Ketutupan, jadi gede banget ya. Tapi masalahnya kita nggak bisa ngeliat. Kalau ada yang aku bisa ngelihat Jibril, mungkin perlu dipertanyakan kewarasannya ya. Sekarang kalau Rasulullah aja tuh pas waktu diperlihatkan Jibril aja tuh takutnya setengah mati sampai maksudnya kayak hampir pingsan gitu kan. Makanya kan Jibril lebih sering menampakkan dalam bentuk suara aja. Enggak melihatkan langsung tidak dalam rupanya Jibril aja Rasulullah udah sampai kayak mau pingsan-pingsan gitu kan. Apalagi manusia. Manusia bisa ngomong lempeng, aku habis ketemu Jibril. Perlu dipertanyakan kewarasannya. Mungkin dia gila gitu kan. Gitu. Ya, atau dia sebetulnya melihat yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Nah, makanya dikasih perumpamaannya itu langit. Karena langit bisa dilihat. Bayangkan, langit itu luas banget loh. Dari kutub utara sampai kutub selatan, dari barat sampai timur itu semua ketutupan sama langit. Ketutupan sama langit. Dan langit tinggi, tidak ada yang tinggi sebelah, dan langit tidak perlu pakai penyangga. Tidak runtuh. Itu kerennya langit. Ya. Kalau menurut dalilnya, di langit ini ditinggali oleh para malaikat. Makanya langit nggak runtuh kan pas waktu. Nah, pas hari kiamat, langit-langit wa futihatis sama ufakanat abwaba. Terbuka pintu-pintu. Kenapa? Karena malaikat turun semuanya. Ikut heboh, ikut menyelamatkan diri. Makanya nggak ada yang megangin langit. Makanya langitnya jadi runtuh, kebelah, dan lain sebagainya. Nah, terus ya, Allah menciptakan langit dengan penciptaan yang luar biasa. Ada di surah Az-Zariyat. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. Dan langit kami bangun. Langit dengan kekuasaan dan kami yang meluaskan. Jadi Allah meluaskan langit itu. Ya, jadi kalau di ini ingat nggak di An-Nazi'at 27? Antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha? Apakah penciptaan kalian yang lebih hebat ataukah langit yang dibangun? Gitu. Jadi ditanya, yang hebat tuh nyiptain apa? Nyiptain langit lah. Lebih susah gitu. Bandi langit wa ilas samai kaifa rufi'at. Dan apakah mereka tidak melihat bagaimana langit ditinggikan? Ada yang komentar pakai lipstik apa? Enggak pakai lipstik ini. Ini enggak tahu, kebetulan tadi minum sesuatu yang kelihatan aja. Terus khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Ya, pokoknya sekeren itulah Allah menciptakan langit. Ya, makanya kenapa langit sering dijadikan pembuka dari surah-surah. Ya. Idzas samaa'u fatarat. Nah, sungguh menakjubkan, langit adalah makhluk Allah yang sangat besar. Langit ini bagaikan payung, penopang, dan tidak perlu pakai penopang untuk mayungin bumi. Kan? Bagaimana langit itu ada 7 lapis langit ya, 7 lapis langit. Lapisan pertama itu adalah yang planet-planet itu loh. Semua planet galaksi Bima Sakti itu ada di lapisan langit pertama. Bayangkan sampai lapisan langit ke-7 itu sejauh apa. Makanya bahkan lapisan langit pertama aja tidak bisa disinggahi semua oleh manusia. Nggak ada. Nah, para ahli fisika ini mengatakan bahwa ya wallahu alam ya akan kebenarannya, bahwa antara bumi dengan planet-planet lainnya itu mempunyai gaya gravitasi yang menghasilkan efek tarik-menarik satu dengan lainnya. Jadi gaya gravitasi inilah yang mengikat antara planet-planet tersebut, begitupun antara bumi dengan matahari, dan benda-benda langit lainnya. Jadi seakan-akan ada kekuatan yang tidak terlihat yang mereka namakan dengan gaya gravitasi. Wallahu a'lam bishawab, apa yang disebut gaya gravitasi ini, tapi di surah Fatir ayat 41 disebutkan Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi agar tidak melenceng. Masya Allah. Itu ada di surah Al-Fatir. Surah Fatir, bayangkan.
Jadi ini benar banget ya, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada hambanya dan tidak menjadikannya bengkok. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran ini isinya nggak cuma tentang ibadah, ritual, tauhid, tapi isinya tentang sains-sains, ilmu-ilmu. Di dalam ilmu-ilmu yang diajarkan sekarang, sains atau apapun itu sudah jauh, sudah ada di dalam Al-Quran jauh hari 14.400 tahun lalu tuh sudah ada di dalam Al-Quran. Masya Allah, keren kan? Ya, jadi segitu kerennya. Sebagian ulama zaman sekarang malah mengatakan bahwa di antara makna zawal adalah tergelincir. Sehingga makna ayat tersebut adalah langit dan bumi tetap pada orbitnya. Tetap pada orbitnya selagi belum terjadi end of the day. Dan bahkan para scientist, mereka menganggap bahwa ini bumi itu ada masanya. One day akan terjadi sesuatu ketika gaya gravitasi itu hilang. Makanya kalau ilmuwan barat bilangnya ada apokalips. Itu atuma kiamat. Tapi dodolnya orang-orang kafir ini, mereka percaya apa yang dikatakan oleh saintis bahwa suatu hari nanti akan ada apokalips, akan hancur sehancur-hancurnya. Maka yang dipikirin mereka bukannya gimana cara dia menyelamatkan diri dari kehancuran itu dengan cara yang benar, dengan beriman kepada Allah. Tapi dia malah capek-capek ngumpulin uang untuk bisa bayar DP untuk penyelamatan dari bumi. Itu. Oke, balik lagi. Idza sama'u fatarat, ketika langit terbelah. Nanti Bunda akan bingung nih. Pasti banyak nih santri nanya di ayat di Al-Insyikok itu kan juga idza sama'u syaqqat. Tapi Insyikot itu artinya terbelah juga. Sama dengan infitor. Apa sih bedanya infitor sama Insyikok? Sama-sama terbelah, tapi bedanya apa? Jadi kalau Ibnu Jaid dari tafsir At-Tabari bilang, ya, wa idza jaa yaumul qiyamati fatarat summa syaqqat summa jaa amrun akbaru min dzalikal qushitat. Jadi ketika tiba hari kiamat, maka langit pun mengalami infitor dulu, lalu insyikok, lalu terjadi yang lebih besar, namanya al-kashif. Kemudian setelah itu langit terbelah, jadi langitnya menjadi lemah. Wabanaina fawqakum sab'an shida. Kok jadi itu sih? Langitnya terbelah, wa syaqqatis sama'u fahiya yauma idzi wahiyah. Al-Haqqah ayat 16. Setelah itu yang terjadi adalah yauma natwish sama'a qatayyis sijili lil kutub. Ingatlah, pada hari langit kami gulung seperti lembaran-lembaran buku. Jadi urutannya adalah pertama infitor dulu. Infitor itu adalah awal mula terbelah. Kayak kita belah semangka. Waktu pisau menancap di semangka dan kita mau ngebelah, itu namanya infitor. Setelah kebelah jadi dua, itu namanya insyikok. Terbelah, sama-sama terbelah. Tapi infitornya itu permulaan terbelah, insyikok sudah terbelah sempurna. Ya, jadi urutan kiamat gitu. Ya, infitor dulu, terus insyikok, terus nanti abis itu kushitot, terus wahiyah, terus wahiyah itu rapuh, habis itu jadi seperti lembaran-lembaran buku, katoyi. Jadi atoy. Jadi urutan perubahan langit itu al-infitor, awal terbelahnya langit, al-insyikok, terbelahnya langit secara sempurna, lalu wahiyah jadi lemah, di surah Al-Haqqah tadi, al-kashid, langit lepas dari tempatnya, lalu atoy, langit dilipat oleh Allah. Idza sama'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal kawakibu tasarat. Dan apabila kawakibu, bintang-bintang, intasarot, berjatuhan. Bayangkan kalau langitnya terbelah, maka tidak ada lagi yang menahan bintang-bintang di atas. Semua benda-benda langit jatuh ke bawah. Wa idzal kawakibu intasarot, jatuh ke bawah. Bintang jatuh apa itu? Meteor ya. Bunda tahu? Menjelang the end of the day, menurut para saintis barat disebutkan bahwa nanti akan semakin banyak meteor-meteor berjatuhan. Masya Allah, ini selaras banget seperti apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ya. Bunda,
ingat di surah Al-Mulk, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alna rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir wa lil ladzina kafaru. Kok jadi itu? Jadi nyambung ke sana. Pokoknya intinya walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan kami hias langit dengan bintang-bintang dan kami jadikan sebagai alat pelempar setan. Jadi konon takdir itu kan ya, takdir itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz ya, sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Intinya sih sebenarnya nggak akan berubah ya. Nah, terus tapi disampaikan kepada para malaikat yang bertugas, itu malaikat pencabut nyawa, malaikat pemberi rizki, itu nggak disampaikan sekaligus. Ada yang disampaikan setahun sekali, ada yang disampaikan sebulan sekali, ada yang last minute gitu kan. Nah, pada waktu Allah menyampaikan perintah instruksi untuk melakukan sesuatu kepada para malaikat yang bertugas, itu masih ada kemungkinan bocor. Bocor oleh para jin. Karena yang bisa sampai nembus sampai lapis ketujuh kan jin aja ya, para jin ini. Nah, bocor, jin ini nih nanti mencuri dengar, terus turun ke bumi, tapi banyak yang nggak sampai ke bumi, keburu dilemparin. Nah, kalau ada meteor itu sebetulnya penduduk langit itu sedang melempari jin atau setan yang mencuri dengar gitu kan. Makanya jumlah populasi dukun itu nggak banyak kan. Dan dukun itu nggak taunya tuh nggak bisa langsung banyak gitu, rentetan gitu kan, pasti dikit-dikit. Dan itu pun butuh banyak jin, butuh memelihara banyak jin lah gitu. Ya, setan itu adalah jin yang membangkang ya. Jadi setan itu sebenarnya jin juga. Kayak gitu, butuh banyak. Dan makanya juga ada nggak sih, pernah tahu nggak sih ada paranormal tuh yang dia tuh meramal lain-lain terus tiba-tiba di tahun tertentu dia gelap. Kenapa? Dia nggak bisa lihat katanya. Nggak bisa lihat karena apa? Karena tahun itu dia meninggal. Tahun itu meninggal. Ya, memang ada takdir. Tadi ada takdir itu dia sebetulnya udah ditulis di Lauhul Mahfuz tapi baru disampaikan sama Allah ke Malikul Mautnya itu deket-deket harinya mau meninggal aja. Atau at least 40 hari. 40 hari baru di breakdown lagi. Gitu. Jadi tidak ada yang menahan langit, langitnya terbelah, maka kawakibun tafarat, bintang-bintangnya jatuh. Wa idzal biharu fujirat, wa idzal biharu fujirat. Dan apabila lautan dijadikan meluap, fujirat. Anda tahu marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Pada saat normal lautan itu terbelah, tapi ada lautannya dari dua lautan yang berbeda, mereka saling bertemu tapi tidak saling melampaui karena ada pembatas di tengah-tengahnya. Kayak gitu. Tapi nanti ya pada hari kiamat itu udah campur aduk lagi. Udah campur-campuran deh. Dan tsunami-nya lebih parahnya lagi adalah yang lautnya itu panas. Lautnya itu panas membara. Kenapa? Karena Allah yang membakar lautan sebagai jadi lautan api. Tahu nggak sih Bunda, oksigen, kok oksigen? Air itu unsurnya itu adalah H2O kan, hidrogen plus oksigen. Nah, kedua unsur ini, oksigen dan hidrogen adalah kedua unsur yang mudah terbakar. Kedua unsur yang mudah terbakar. Ya, jadi oksigen dan hidrogen tersebut saat ini masih digabungkan oleh Allah membentuk air. Tapi pada hari kiamat, ini oksigen sama hidrogen dipisahin. Bayangkan, hidrogen itu kan yang suka buat gas-gas itu kan gas hidrogen. Yang bisa sampai meledak-meledak itu kalau suka dengar nggak sih yang ngisi balon itu tahu-tahu meledak itu. Nah, pada hari kiamat nanti Allah pisahkan itu oksigen sama hidrogen. Padahal kebayang nggak? Lebih dari 70% permukaan bumi ini adalah air. Bayangkan kalau 70% itu berubah menjadi gas yang terbakar. Hancur-hancuran kita. Benar-benar hancuran. Makanya nanti kan tidak hanya seperti itu, tapi nanti wa akhrajatil ardu athqalaha, isi bumi itu juga keluar. Oke, nanti Bunda kalau ditanya sebetulnya ini bumi itu bulat atau datar sih? Bulat atau datar sih gitu.
Tergantung konteksnya. Jawabannya adalah tergantung konteksnya. Dia masih belum kiamat atau sesudah kiamat. Kalau sesudah kiamat, insya Allah bumi itu adalah datar, plain. Itu fa'idah hum bisahirah. Ya naziatnya nanti disebutkan bumi itu nggak ada laut, nggak ada gunung, nggak ada lembah, pokoknya plain, lurus gitu. Kenapa bisa plain? Karena pertama kali kan bumi itu kan bulat ya, kebayang. Kenapa kok bisa tahu bumi itu bulat? Karena ada dalilnya. Dalilnya memang tidak secara langsung seperti itu, tapi kalau Bunda tahu di surah Yasin ayat 38 sampai 40 itu disebutkan bagaimana peredaran matahari dan bulan ya beredar pada porosnya sehingga ada siang dan malam tidak saling mendahului. How come bisa seperti itu? Bayangin kalau mataharinya cuma satu. Dia menyinari bumi. Kalau buminya itu datar, maka niscaya kalau sekarang siang di seluruh dunia itu siang. Tidak ada yang malam atau perbedaan waktu. Tapi toh ternyata kalau di sini pagi di Amerika malam gitu. Dan di negara lain beda berapa jam. Itu karena apa? Karena buminya bulat. Itu disebutkan. Nanti di Az-Zumar ayat 5 itu juga disebutkan. Ya, bulat ya. Kenapa bisa bulat ya? Itu karena tata surya bisa berfungsi seperti itu. Bisa ada siang dan malam itu karena ada peredaran, ada rotasi bumi, terus ada namanya rotasi kan muter. Terus ada juga revolusi bulan, kayak gitu. Jadi kita yang memutari matahari sebetulnya. Nah, seperti itu. Terus juga disebutkan lagi akhrajatil ardu asqalaha. Semua isinya itu dikeluarkan sama Allah. Bayangkan kalau misalkan bola. Ya, bayangkan misalkan bola yang ada ininya, Bun, yang ada emang kalau bola emang selalu ada anginnya ya. Kalau bolanya itu meletus semeletus-meletusnya, maka bola itu jadinya datar kan. Oke. Bolanya jadinya datar. Ya, meletus. Jadinya kan jadi kempes. Kempes itu kan datar kan. Nah, itu berarti ya memang pas waktu hari kiamat nanti buminya berubah jadi datar. Lagi wa idzal quburu bu'tirat dan tatkala kuburan dibalik. Yaitu kuburan dibalik sehingga yang di bawah menjadi di atas. Maksudnya manusia itu dikeluarkan dari kuburnya. Nanti manusia pada tiupan sangkakala yang pertama kan terjadi kehancuran di muka bumi ya. Semua makhluk akhirnya mati, semuanya mati. Terus nanti pada tiupan sangkakala yang kedua itu dibangkitkan lagi. Dan tidak hanya orang yang baru mati yang dibangkitkan, tapi juga yang sudah pernah dikubur ribuan tahun yang lalu juga dibangkitkan. Wa idzal quburu bu'tirat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Alimat mengetahui, nafsun jiwa, ma qaddamat apa yang dikerjakan wa akharat dan dilalaikan. Nah, ini hampir mirip seperti alimat nafsum ma ahdarat, tapi kalau ini alimat nafsu ma qaddamat wa akharat. Setiap jiwa apa yang telah dikerjakan dan dilalaikan. Setiap jiwa akan mengetahui apa yang dikerjakan dan dilalaikannya. Setelah Allah bersumpah dengan beberapa makhluknya, dari langit terbelah, bintang jatuh-jatuh, lautan meluap, manusia dibangkitkan dari kuburannya, kemudian Allah berkata bahwa semua itu agar setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dilakukan selama hidup di dunia. Maqad damat wa akharat. Maqad damat wa akharat. Ini nanti kita tuh akan tahu apa yang kita kerjakan, apa yang kita lupa-lupain, apa aib yang kita umpet-umpetin juga akan ketahuan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat darah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan seberat darah, niscaya dia akan melihat balasannya. Bukan hanya sekedar melihat catatan amalnya, tetapi juga akan melihat balasannya. Jika itu adalah amalan kebaikan, maka akan dibalas dengan kebaikan juga. Jika itu adalah amalan keburukan, maka akan dibalas dengan keburukan juga. Tidak ada yang luput dari pencatatannya Allah. Demi Allah, tidak ada yang luput
dari pencatatannya Allah nanti. Nah, betul. Oke, ayat 6. Ini masih pendek-pendek ya, nggak apa-apa ya, kita masukin dulu ya. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuha, wahai al-insanu, manusia, ma gharraka, apa yang telah memperdayakanmu, bi rabbika, terhadap Tuhanmu yang karim, yang maha mulia. Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu terhadap Tuhanmu yang maha mulia? Terhadap Tuhanmu yang maha mulia. Para ahli tafsir mengatakan bahwa kalimat al-insanu jika datang dalam surah Makkiyah, maka yang dimaksudkan bukan manusia secara umum ya. Maksudnya ini ada yang menyebutkan al-insanu itu untuk orang kafir juga, ada yang menyebutkan ini untuk semua manusia. Kenapa? Maksudnya gini, ini kok bisa-bisanya ya kamu itu, apa sih yang bikin kamu tuh durhaka kepada Allah yang maha mulia? Karena Allah yang memberi kamu nafas, meminjamkan raga, menghidupi, memberi rizki, dan lain sebagainya, kok kamu ngeyel sama Allah? Bisa-bisanya kamu ngeyel sama Allah. Makanya kata Allah bilang, orang-orang yang seperti itu tuh fa'amma man tagha, keterlaluan, kelewatan. Seperti saya bilang, cerita berkali-kali, orang yang tidak menuruti apa yang diperintahkan Allah, ngeyel sama Allah, berbuat maksiat, atau zolim, kafir sama Allah, ini keterlaluan. Kenapa? Ya itu tadi, jangankan Allah ya, kita aja misalkan sebagai karyawan di satu perusahaan, seharusnya masuknya jam 8, kita masuknya jam 10, pulangnya jam 5, kita pulang jam 3, terus aja kayak gitu. Terus kalau disuruh ngerjain tugas, itu aduh Pak, males Pak, ini lagi mau Instagraman dulu Pak, bikin konten dulu Pak, gitu. Kayak gitu-gitu. Kira-kira dipertahankan nggak karyawan kurang ajar seperti itu? Nggak ada, nggak akan dipertahankan. Nggak usah nunggu sampai sebulan, belum seminggu aja udah tendang. Nah, bayangkan kalau itu terjadi sama kita, ya. Allah yang ngasih kita hidup, Allah yang kasih kita nafas, Allah yang kasih kita rezeki, kasih kita makan, dan lain sebagainya. Kita disuruh sholat, ada panggilan sholat, kita bilang, aduh Pak, nanti tanggung nih, lagi ada pekerjaan nih. Ya Allah, yang ngasih rezeki juga Allah. Kita songong amat gitu, disuruh sholat, entar-entaran. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Oke. Ini kayaknya sampai 6 dulu deh. Saya khawatir bundanya, ini kebetulan ada tolibah baru juga, santri baru. Semoga tidak menyerah di tengah jalan. Tetap semangatnya. Oke, sampai 6 dulu. Tadi saya mau lanjut, takutnya nanti ke inian, pusing gitu kan. Biar yang nggak apa-apa, dikit-dikit, yang penting mutkin. Idza sama'u fatarat, apabila as-sama'u, langit, fatarat, terbelah. As-sama itu ada alif lam syamsiah, mimnya ini mad wajib mutasil, fatarat nun sukun ketemu fa, ini ikhfa. Ya. Idza sama'u fatarat, idza sama'u fatarat, apabila as-sama langit, fatarat, terbelah. Idza sama'u fatarat, idza sama'u fatarat, idza sama'u fatarat. Ayat 2-nya. Wa idzal kawakibu tatharat. Wa idza, dan apabila al-kawakibu ini adalah gugusan bintang. Jadi bintangnya lebih dari satu, bukan cuma najm atau nujum. Ya. Iltafarat, berjatuhan. Wa idzal kawakibu tatharat. Al-kawakibu, alnya ini dibaca jelas, alif lam qamariyah, wawunya 2 harokat mad tabi'i, ya. Terus iltafarat, nun sukun ketemu tak, itu ikfa. Wa idzal kawakibu tatharat,
Wa idzal kawakibu tasarat. Wa idzal kawakibu tasarat. Dan apabila gugusan bintang berjatuhan. Idzas sama'u fatarat. Wa idzal kawakibu tasarat. Berikutnya. Wa idzal biharu fujirat. Wa idzal biharu fujirat. Wa idza dan apabila al-biharu lautan fujirat meluap. Al-biharu alif lam qamariyah, haknya ingat, hak tenggorokan tengah ya, ha. Biharu, haknya 2 harokat. Fujirat. Wa idzal biharu fujirat. Wa idzal biharu fujirat. Dan apabila lautan menguap. Wa idzal biharu fujirat. Idzas sama'u syaqqat. Wa adhinat li rabbiha wa huqqat. Kok saya jadi nyambung ke alin syikok? Astagfirullahaladzim. Sorry, afwan, Bun. Idzas sama'u fatarat. Wa idzal kawakibu tasarat. Wa idzal biharu fujirat. Wa idzal quburu bu'thirat. Wa idza dan apabila al-kuburu, kuburan, bu'thirat, dibalikan. Alif lam qamariyah, ya, al-kuburu, ba-nya 2 harokat matabi'i, bu'thirat. Wa idzal quburu bu'thirat. Wa idzal quburu bu'thirat. Wa idzal quburu bu'thirat. Wa idzal quburu bu'thirat. Dan apabila kuburan dibalikan. Idzas sama'u fatarat. Wa idzal kawakibu tasarat. Wa idzal biharu fujirat. Wa idzal quburu bu'thirat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Nafsum, tanwin ketemu mim ini dilebur tapi ditahan. Ilgham bi gunnah ya. Nafsum, alimat, mengetahui, nafsum, setiap jiwa mengetahui, ma qaddamat, apa yang dilakukan, wa akharat, dan dilalaikan. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. 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 Ulang. Idzas sama'u fatarat. Wa idzal kawakibu tasarat. Wa idzal biharu fujirat. Wa idzal quburu bu'thirat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal. Wah, ini majais munfasil, saya lupa. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Bentar, saya stop share dulu. Afwan, itu tadi ya ayyuhal itu majais munfasil. Bentar, saya ubah dulu. Oke.
Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuha dibaca panjang ya. Al insan terus roknya ini jadi mad adli sukun. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang menipu, apa yang membuatmu durhaka bi rabbika terhadap Tuhanmu yang karim, maha mulia. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. 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 Oke, kita ulang lagi. Idza sama'u fatarat, apabila langit terbelah. Wa idzal kawakibu tafarat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Wa idzal biharu fujirat, dan apabila lautan meluap. Wa idzal quburu bu'thirat, dan apabila kuburan dibalikkan. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, mengetahui setiap jiwa, nafsum setiap jiwa mengetahui apa yang dilakukan dan apa yang dilalaikan. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang menipu, apa yang membuat kamu durhaka bi rabbikal karim terhadap Tuhanmu yang maha mulia. Oke, Bun, apakah ada pertanyaan? Boleh, ini ada pertanyaan. Oh ya, Bun. Ini kemarin sudah dibagi-bagi kelompok ya. Kelompok itu sebetulnya tujuannya adalah memudahkan bunda-bunda untuk murojaah ya, yang biar apa ya, biar mudah gitu loh. Kalau misal murojaah kan kadang-kadang kalau sendiri nggak semangat gitu kan. Tapi ada juga, saya juga paham bahwa ada beberapa orang yang sebetulnya dia bukan tipe yang barengan, nggak masalah. Jadi kalau misalkan boleh nggak Bun, saya tidak per kelompok gitu, saya mandiri, nggak apa-apa, ujiannya sendiri nggak apa-apa Bun. Seperti di kelompok lain, di kelas lain juga seperti itu. Jadi ini tafadhol aja, terserah Bunda, enaknya Bunda seperti apa. Pengennya memang hafalan Quran ini tidak memberatkan siapapun. Jadi dianggap enjoy aja gitu kan. Kalau punya keluangan waktu, dia bisa murojaah dengan kelompoknya sendiri atau dengan geng lain boleh. Kalau dia kebetulan tidak bisa, dia bisa mungkin murojaah sendiri atau dia memilih untuk ujian mandiri itu nggak apa-apa. Tapi ini jangan usahakan ketua-ketua kelompok yang sudah dikasih amanah nih memfasilitasi ya, memfasilitasi anggotanya. Jangan sampai nanti anggotanya malah jadi demotivasi karena nggak pernah diajak murojaah bareng sama ketua gengnya. Gitu. Jadi ya ini untuk yang baru-baru, ini kan ada yang baru-baru ya. Untuk anggota yang baru, ini gimana caranya? Ini ikuti aja prosesnya, Bun. Insya Allah dimudahkan. Insya Allah bunda-bunda suka bakti ini baik-baik kok ya. Nggak ada yang galak gitu, nggak ada yang galak. Jadi nikmati aja. Jadi terus juga jangan dijadikan beban. Kalau misalkan nanti ditanyain, ampun, saya ditanyain nih belum setoran kayak kadang-kadang untuk awal-awal memang seperti teror ya, berasanya seperti teror. Tapi
kadang-kadang sesuatu yang baik itu perlu dipaksa dulu. Perlu dipaksa dulu biar menjadi kebiasaan. Nanti kalau sudah menjadi kebiasaan, tidak perlu dipaksa lagi, sudah begitu, ya sudah natural aja, nggak usah dipaksa-paksa, nggak usah ada tulisan lagi untuk murojaah atau apa, ini udah kebiasaan sendiri. Ini memang ini kesannya kan kayak, ini kok kayaknya kayak pemaksaan ya gitu. Enggak pemaksaan, ini pembiasaan, pembiasaan. Insya Allah one day nanti, suatu hari nanti kalau Bunda nanti kita tidak bertemu di dalam satu majelis lagi, Masya Allah Bunda akan tetap punya kebiasaan baik untuk melanjutkan itu. Murojaah tiap hari, tilawah tiap hari, tadabur, walaupun lagi mens, tetap berdekatan dengan Al-Quran, dengan murojaah dan tadabur gitu. Ya, dengan kita berdekatan dengan Al-Quran, terus itu kan ayat-ayat cintanya Allah ya. Kalau kita memang benar merasa cinta sama Allah, ya kita harus senang dong baca surat cinta gitu, banyak baca surat cinta gitu. Nah, kalau kita selalu berdekatan dengan Al-Quran, insya Allah hati kita tuh melembut lah. Kalau hati kita melembut, kita tuh mudah banget untuk menerima kebenaran apapun itu. Pokoknya kalau ada masalah apapun, diskusikan aja. Insya Allah ketua-ketua gengnya Bunda ini sudah amanah lah. Kalau misalkan masih kurang memuaskan, bisa hubungi Bu Selfie ya. Bu Selfie insya Allah bisa memberikan solusinya lah. Nah, kalau masih belum juga, sok atau japri saya. Nah, Bunda gini ya, jadi kalau Bunda pengen ngobrol sama saya, langsung japri aja. Saya tuh kalau mesti japri setiap santri satu persatu tuh agak susah, Bun. Jadi bingung gitu kan. Jadi kecuali kalau Bunda itu suka aktif di medsos atau kita sudah temenan di WhatsApp, kalau update status itu mungkin masih kemungkinan saya tegur gitu. Tapi kalau misalnya enggak, itu agak susah. Makanya japri dulu gitu kan. Kalau tapi ini saya udah nyimpen semua nomornya sih kayak kalau ini di kelas lain masih enggak. Pokoknya insya Allah kalau di japri saya pasti bisa ngobrol. Cuman kalau saya untuk meluangkan waktu untuk japri satu-satu itu emang agak susah sih, agak susah. Gitu. Terus tempo hari katanya ada yang mau ngajakin nongkrong setelah ujian, oke, bisa available di aja di apa ya, di japri gitu. Paling enggak memang kadang-kadang saya nggak bisa dadakan, Bun, kalau misalkan mau nongkrong gitu kan. Tapi kadang-kadang kalau ini ya bisa juga sih dadakan. Ya itu dia, kadang-kadang sudah di plot jadwalnya buat ngapain aja. Gitu. Adakah pertanyaan Bunda-bunda solehah? Bu Yanti kayaknya sudah jalan-jalan ini. Oh ya ampun, sudah mau jogging malah dia. Sambil jogging, Bu. Masya Allah. Oke. Yang lain apakah ada yang ini? Ada yang berkeliaran juga? Berkeliaran juga. Pokoknya kalau ketemu saya di mana aja, tegur aja ya. Kadang-kadang saya suka nggak bisa mengenali karena mungkin pakai masker atau pakai apa gitu, atau karena saya rabun jauh. Jadi kalau nggak pakai kacamata, ataupun pakai kacamata aja juga kadang-kadang cuma fokus ke satu titik, jadi nggak bisa ngelihat ke mana-mana gitu, harus ditegur emang. Jadi tegur aja gitu. Masya Allah nih, saya kadang-kadang ada ini, kemana-mana ini pasti ketemu sama santri. Oke, Bunda ada pertanyaan lagi kah Bunda? Terutama yang anak-anak baru. Afwan Ustazah. Boleh ya. Mau tanya, saya pernah dengar Ustazah untuk hukum tajwid pada lafaz Allah itu katanya ada apa, tafhim gitu ya? Ada tafhim. Mohon penjelasannya Ustazah ya. Ada tafik gitu ya? Nah, oke. Jadi pada lafal Allah itu ada yang dibaca Allah, ada ada yang dibaca dia tipis kan, tapi itu tebal, tipis itu tatik itu tipis gitu. Cara bacanya maksudnya gini, jadi tidak semua
Saya Pas malam ngambil, kita kasih es. dulu ya. Oke, ini maksudnya adalah contoh bacaan lafaz Allah yang tafkhim. Tafkhim ini artinya tebal. Itu lam jalalah berada apabila di awal kalimat setelah harkat fathah dibaca tafkhim. Maksudnya kayak kalau di awal sebelum kata Allah itu harokatnya fathah, maka dibacanya tafkhim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Pokoknya sebelum lafal Allah itu harokatnya fathah, maka dia dibacanya tafkhim, tebal. Maksudnya tebal itu lafalnya Allah gitu. Allah gitu. Kayak ada wallahu azizun dzuntiqam wa zadahumullahu mar'an. Ada juga wa zadahumullahu atau sebelumnya sebelum harokat sebelum kata Allah itu hurufnya adalah berharokat domah, itu juga dibacanya tebal, bacanya tebal ya. Jadi lafal Allah atau lam jalalah apabila didahului oleh harokat fathah atau domah, maka dia dibacanya tebal. Tebal itu maksudnya jadinya lafalnya Allah. Allah. Nah, kalau yang tarkik, lafaz Allah dibaca tarkik, dibaca tipis, apabila sebelum lafal Allah itu harokatnya kasroh. Misalkan, Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Bismillah ya. Bismillahi. Nah, itu namanya tipis. Tarkik. Terus ada juga, Amanna billahi wa bil yaumil akhir. Billahi. Harokat depan Allah itu kasroh. Ada lagi, Alhamdulillahilladzi. Alhamdulillah, lillah sebelum kata Allahnya itu ada kata kasroh dulu. Ya, alhamdulillah kayak gitu. Begitu ya, Bun. Tafkhim dan tarkik. Ya jadi nanti kalau ketemu lafaz Allah itu hukumnya seperti itu ya, bukan matobi yang berarti Ustazah. Oh, bukan. Kalau yang matobi'ah itu adalah kalau harokatnya, nah ini kan beda-beda. Jadi kadang-kadang satu bacaan itu bisa lebih dari satu hukum. Bisa lebih dari satu hukum. Ya, kayak misalkan Allah, kalau Allah itu kan memang dia ada matobi'inya juga kan. Dia dibaca panjang 2 harokat kan. Yang disebut tafhim dengan tarkik itu cara bacanya. Jadi ada yang bacanya lillahi sama Allahu. Ya, ada yang bacanya dia pakai lafal A, ada yang kayak bacanya itu kayak lafal O. Nah itu, kalau yang tebal dia pakai lafalnya O. Ya kayak O lah, bukan nggak bisa O sempurna ya. Kalau yang tipis itu dibacanya lafal A. Tapi tetap dia ada matobi'inya, karena dia dibaca 2 harokat. Oke. Ya, syukron Ustazah. Afwan. Adakah pertanyaan lagi, Bunda? Oh, ini tanda. Apakah pengertian bintang berjatuhan di Infitar ayat 2 dengan at-takwir itu sama atau beda? Nah, tadi saya sudah bilang bedanya antara kawakiba sama nujumu apa ya? Gitu. Kalau misalkan nujum itu ya bintang-bintang tok. Ya. Kalau kawakibu itu bintangnya sudah menjadi rasi bintang. Tahu Bunda rasi bintang? Rasi bintang itu adalah gugusan bintang. Gugusan bintang itu kayak apa? Nah, kalau Bunda tahu, sebetulnya itu kayak gugusan bintang. Sebetulnya nama-nama zodiak itu aslinya adalah nama-nama ini ya, nama-nama gugusan bintang ya. Ada gugusan bintang Scorpio gitu. Jadi lebih dari 1 bintang, lebih banyak bahkan dari 1 bintang itu najem. Kalau banyak bisa jadi nujum. Tapi kalau dia membentuk istilahnya kayak cluster, membentuk cluster
itu gugusan, nah itu dia jadi kawakibu. Ya. Jadi ini lebih banyak. Ini lebih ke ini aja sih. Lebih penggunaan kata. Penggunaan kata. Tapi sebetulnya kalau disebut ya si kawakibu itu lebih banyak daripada cuman najem. Gitu. Atau nujum. Nujum juga bintangnya lebih dari satu, tapi dia tidak membentuk klaster, tidak membentuk gugusan bintang, sehingga dia membentuk jadi itu tadi ada rasi bintang Scorpio, ada rasi bintang lain. Oke, ada pertanyaan lagi Bunda? Ada pertanyaan lagi kah Bunda Solehah? Oh, Bu Santi mau pergi kemana ini? Kondangan, Bu. Kondangannya pagi banget ya? Iya, di Sukabumi. Oh alah, di Bagian Sukabumi. itu. Katanya bagian makan. Iya, Oke. bagian ntar itu biar es krimnya nggak kehabisan. Oh, biar resume nggak kehabisan ya. Yang menarik adalah gambarnya Ibu Astrid Novianti. Ini saya sekilas ini cowok apa cewek ini? Ini kok kayak ada penyanyi barat gitu. Masya Allah. Anak saya itu, Bu. Oh ya, itu anaknya. Enggak yang masang Oh, yang gambar itu. masang. Itu Oh, Rick yang Astley masang. nyanyi. Ini ada yang tanya, Masya Allah dari tadi tuh ada yang japri, kok cantik banget mau kemana? Ini artinya saya sudah mandi. Bunda bisa membedakan saya sudah mandi atau belum? Itu dari penampilan. Kenapa? Ini udah mandi, Bunda. Udah mandi. Terus, oke, ada pertanyaan lagi kah, Bunda Solehah? Kemarin anak baru ada siapa aja? Oke, baiklah. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya, marilah kita tutup pengajian hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan.